La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatu. Luar biasa, inilah sejarah asal-usul diturunkannya kitab suci Al-Quran dan keutamaannya. Kitab suci Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah sebagai landasan petunjuk untuk umat manusia. Banyak sekali keutamaan yang akan didapat pembaca Al-Quran. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, bacalah kalian semua Al-Quran, maka sungguh Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memberikan keistimewaan kepada para ahli Al-Quran dan penghafal Al-Quran. Yaitu, jenazah mereka tidak akan membusuk atau hancur, dan kelak bangkit di hari kiamat dalam kondisi tubuh utuh seperti sedia kala. Selain mereka, ada beberapa golongan yang bernasib sama, yaitu jenazah para nabi, ahli jihad, ulama, syuhada, hafiz Al-Quran, imam yang adil, muazin yang ikhlas, wanita mati saat melahirkan, dibunuh demi membela agama, dan mati di hari Jumat. Sejarah diturunkannya Al-Quran secara keseluruhan terjadi dalam masa yang cukup panjang. Dikisahkan, bahwa awalnya Al-Quran diturunkan lengkap seluruhnya dari Lauhil Mahfuz menuju langit dunia atau Samau dunia. Peristiwa ini terjadi pada malam Lailatul Qadar. Kemudian, barulah ayat-ayat suci Al-Quran diturunkan dari langit dunia ke bumi secara tahap demi tahap selama 20 tahunan. Jadi, peristiwa turunnya Al-Quran ke bumi inilah yang disebut dengan peristiwa Nuzulul Quran. Lalu seperti apakah awalnya Al-Quran yang disampaikan Jibril kepada Nabi? Mari kita bahas bersama. Dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran dijelaskan bahwa ada 3 pendapat. Teori yang pertama, yaitu mulanya lafaz serta makna Al-Quran diturunkan kepada malaikat Jibril. Ukuran huruf Al-Quran yang terdapat di Lauhil Mahfuz adalah sebesar gunung Qaf. Tapi hanya Allah lah yang mengetahui maknanya. Malaikat Jibril kemudian menghafal Al-Quran yang didapat dari Lauhil Mahfuz. Lalu, Jibril barulah membawanya dan membacakannya kembali kepada Nabi Muhammad. Teori kedua menjelaskan, bahwa dahulu malaikat Jibril membacakan Al-Quran kepada Nabi memakai makna khusus. Lalu, barulah Nabi mentranslate makna itu ke dalam bahasa Arab. Sedangkan teori ketiga menjelaskan, bahwa malaikat Jibril cuma menyampaikan makna Al-Quran saja. Kemudian, supaya nantinya Al-Quran mudah difaham, barulah Nabi Muhammad mengubahnya menjadi bahasa Arab. Dikisahkan, bahwa peristiwa Nuzulul Quran untuk pertama kalinya terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Kala itu Nabi Muhammad berusia 40-an tahun, yaitu kira-kira terjadi pada tahun 608-609 Masehi. Pada saat itu, Nabi Muhammad sedang beruslah atau menyendiri di Gua Hira untuk beribadah kepada Allah. Gua ini letaknya 5 km dari kota suci Makkah. Kemudian, malaikat Jibril datang ke Gua Hira untuk bertemu Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril datang dengan membawa wahyu Allah, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Malaikat Jibril mulanya mendatangi Nabi Muhammad lalu berkata, "Iqra, bacalah." Namun, Nabi berkata, "Aku tak bisa membaca." Malaikat Jibril kemudian meraih dan memeluk Nabi dengan cukup erat hingga membuat Nabi Muhammad merasa kelelahan. Jibril lalu berkata lagi, "Iqra, bacalah." Namun, Nabi tetap mengaku tak bisa membaca meski sudah diulang-ulang sebanyak 3 kali. Setelah Jibril melepaskan tubuh Nabi, ia lalu mengucapkan surah Al-Alaq ayat 1-5 yang artinya, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran kolam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Setelah peristiwa itu, Nabi Muhammad lalu menyegerakan diri untuk pulang ke rumah dengan membawa ayat-ayat tadi. Saat itu kondisi tubuh Nabi bergetar ketakutan. Sesampainya di rumah, Nabi lalu berkata kepada istrinya, yaitu Siti Khadijah, "Selimutilah diriku, selimutilah diriku." Siti Khadijah lalu menyelimuti Nabi sampai rasa takut itu menghilang. Nabi lalu menceritakan kepada sang istri tentang peristiwa sebenarnya yang barusan terjadi. Lalu, Nabi berkata, "Aku sangat khawatir terhadap diriku." Sang istri Siti Khadijah kemudian berkata kepada Nabi, "Janganlah takut, demi Allah, Allah selamanya takkan menghinakanmu. Sungguh engkau itu orang yang suka menyambung silaturahmi, memikul kesusahan orang lain, suka memberi orang miskin, suka menjamu tamu, dan suka menolong orang yang menegakkan kebenaran."
Setelah itu, Siti Khadijah bersama Nabi Muhammad bersama-sama pergi untuk bertemu paman Siti Khadijah yang bernama Waraqah bin Naufal. Diketahui, Waraqah bin Naufal adalah saudara lelakinya ayah Siti Khadijah. Jadi, Siti Khadijah memanggilnya paman. Waraqah adalah pemeluk agama Nasrani sejak zaman jahiliyah. Ia memiliki keahlian bisa menulis Alkitab dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Namun, saat itu Waraqah sudah berusia tua dan sudah buta matanya. Siti Khadijah kemudian berkata kepada Waraqah, "Hai paman, dengarlah berita dari ponakanmu ini." Sang paman berkata, "Ponakanku, apa yang terjadi terhadapmu?" Kemudian, Nabi menceritakan peristiwa yang dialaminya. Setelah mendengar penjelasan Nabi, Waraqah lantas bergembira dan mengimani atas kenabian Nabi Muhammad SAW. Namun, ia juga menjelaskan tentang rintangan ke depan yang akan dialami Nabi Muhammad. Ia menjelaskan bahwa seseorang yang diberi wahyu pasti ke depan akan dimusuhi banyak orang. Waraqah juga mendeklarasikan diri sebagai pembela dan penolong Nabi jika masih diberikan umur panjang. Namun sayang, karena sudah tua, Waraqah akhirnya sudah dipanggil Sang Pencipta dahulu. Waraqah bin Naufal dikenal sebagai seorang pendeta Nasrani yang alim, taat, dan masih berpegang teguh terhadap ajaran dan Alkitab yang benar. Di mana ia meyakini bahwa kelak akan muncul Nabi akhir zaman. Waraqah banyak menguasai kitab suci terdahulu diantaranya Kristen dan Yahudi. Ia adalah Nasrani yang masih lurus dan menolak penyembahan terhadap berhala, dan selalu mencari kedatangan agama yang lurus yaitu Islam. Inilah salah satu alasan Siti Khadijah membawa Nabi Muhammad kepada Waraqah. Berita gembira dari Waraqah ini akhirnya bisa mengikis rasa takut dan kegelisahan Nabi berkaitan tentang peristiwa yang terjadi di Gua Hira. Meskipun Waraqah belum sempat memeluk Islam, namun dia adalah penghuni surga. Alasannya adalah, sebab Waraqah selalu berzikir dan bertasbih kepada Allah semasa zaman jahiliyah. Bahkan, ada sebuah riwayat At-Tirmizi yang menjelaskan bahwa pernah Nabi bermimpi melihat Waraqah menjadi ahli surga dengan memakai pakaian putih. Iman Waraqah atas Nabi Muhammad inilah yang menjadikannya mendapat derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lamu bishawab.